Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa ba'da. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, amin. Allahumma amin. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu, kita lanjutkan kajian kita karena asar kita cepat, jam 3:19 ya, maka kita akan selesai di jam 3:15 menit, paling lama 20 menit ke depan kita di 30 menit ke depan kita akan membahas tentang apa ciri-ciri orang yang merasa dirinya masuk surga tapi pada akhirnya dia masuk neraka. Jadi ada dalil kanan nas, akan ada orang hum yash'uruna hum tadkhuluna ilal jannah, dia merasa dirinya masuk surga, walakinnahum tadkhuluna ilan nar, tapi akhirnya dia masuk neraka. Nah, kita akan bahas ciri-ciri orang ini. Ada 3 orang yang kayaknya orang ini akan masuk surga dan merasa-rasa masuk surga. Bahkan nanti di akhirat nanti orang ini akan dihadapkan dengan bentuk surga. Lalu Allah berkata kepadanya, apakah kau kira ini surga buat engkau? Ya Allah, ini surga buatku. Al-jannatu tajri min tahtihal anhar. Karena surga itu digambarkan dalam Al-Quran bahwa al-jannatu tajri min tahtihal anhar. Surga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai yang mengalir indah. Jadi orang yang akan saya sebutkan hari ini itu nanti kayaknya dia merasa dia masuk surga, tapi akhirnya dia masuk neraka. Siapa mereka? Saya akan sebutkan dan saya akan coba untuk contohkan di kondisi kita yang sekarang. Dalam dalil dikatakan, orang yang merasa dirinya masuk surga, pada akhirnya masuk neraka. Mereka adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah, tapi niatnya tidak lurus untuk Allah. Saya akan jelaskan bagaimana kondisi kita. Dulu waktu Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, itu kan banyak orang hijrah. Setelah 13 tahun Rasulullah berdakwah di kota Mekah, lama-lama pindah ke Madinah. Banyak sahabat yang ikutan, tapi tak semuanya dia hijrah itu karena Allah. Ada yang hijrahnya karena harta, ada yang hijrahnya karena wanita. Itulah sebab muncul dalil yang sering kita dengar. Apa bunyi dalilnya? Innamal a'malu niat. Segala sesuatu tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in minhum ma nawa. Dan orang hanya akan dapat apa yang dia niatkan saja. Man kana hijratuhu ilallahi war rasulih, siapa yang hijrahnya itu karena Allah dan Rasul, dia akan dapatkan Allah dan Rasul. Tapi masalahnya, para mujahid pada masa itu tidak semua yang hijrah karena Allah dan Rasul. Ada yang hijrah karena cari harta di Madinah, ada yang hijrah karena cari kerja di Madinah, ada yang hijrah karena cari perempuan cantik di Madinah. Orang yang jihad, yang dia itu ikut dengan Rasulullah, akhirnya banyak yang masuk neraka pada sebuah riwayat. Bagaimana dengan kita? Apakah orang-orang yang jihad itu masuk surga semua? Tidak.
Apa maksud yang akan saya sampaikan di poin pertama ini? Sebegitu pentingnya niat dalam ibadah kita. Apakah semua orang-orang yang hadir dalam majelis taklim itu adalah niatnya karena Allah? Belum tentu, kecuali jamaah Al-Manar. Tegang betul mendengar jihad masuk neraka, apalagi saya gitu ya. Contoh ibu-ibu, sekarang ini masa di mana ilmu itu banyak yang terputus. Orang banyak lihat ilmu pakai video-video yang videonya nggak tuntas. Saya pernah melihat video-video yang contoh, ada seseorang yang bertanya, Ustadz, Ustazah, guru, suhu gitu ya, bagaimana cara amalan melunas hutang? Apa kata suhunya? Baca sholawat. Sholawat lah si kawan ini 1000 kali. Tapi sholawat aja, nggak sholat subuh gitu loh. Berarti sholawatnya karena Allah atau karena hutang? Mau dia sholawat 100.000 kali, tapi tujuannya adalah melunas hutang, maka dia sama dengan orang yang berjihad bukan karena Allah. Paham nih? Jihad aja bisa masuk neraka, apalagi cuma sholawat bukan karena Allah. Loh, apakah saya menyalahkan orang-orang yang bersolawat? Tidak, sama sekali tidak. Cuman menuntut ilmu itu harus duduk. Mana yang wajib, mana yang solawat itu karena Allah, tapi diwasilahkan untuk hutang. Itu bisa. Ya Allah, saya solawat karena Engkau. Dengan solawat ini, lunaslah hutang saya. Boleh? Boleh. Syaratnya apa? Bukti bahwa dia bersolawat untuk Allah adalah dia tidak tinggalkan yang wajib. Nah, berapa banyak orang cuman sholawat aja untuk membayar hutangnya. Setelah dia tidak lunas hutang dia, tak apa-apa Ustaz nih mah, Anda sholawatnya lagi. Nah, ini mirip dengan orang yang berjihad, tapi bukan karena Allah. Paham maksud saya? Ustazah, apa amalan supaya lunas rezeki, laris manis jualan, laku laris manis? Lakukan sholat duha 8 rakaat, 12 rakaat tiap pagi. 12 rakaat dia duha tiap pagi, tapi enggak sholat isya. Nggak bisa. Itu berarti niatnya bukan untuk Allah Azza wa Jalla. Makanya saya jelaskan, kenapa nazar itu, banyak orang bilang, nazar itu ibadah yang tidak dianjurkan. Padahal nazar itu bagus, Bu. Banyak orang bilang, nazar itu ibadah orang pelit. Kenapa? Dia syariat kok. Nah, karena gini Bu, banyak yang orang nazar, caranya salah. Contoh, maaf izin saya, dia nggak sholat, sholatnya masih bolong-bolong, puasa nggak diganti, zakat nggak dibayar, masih suka ngomongin orang, bahkan nggak sholat. Giliran mau tes PNS, nazar dia, ya Allah, saya kalau lulus PNS, saya potong 1 ekor. Itu baru ibadah orang pelit. Dia nggak sholat, nggak puasa, pas ada keinginan dia nazar, itu nggak boleh. Itu ibadah orang pelit. Tapi kalau dia sholat, dia puasa, dia nutup aurat, dia ibadah, sekali ada keinginan, dia nazar, bagus nggak? Bagus. Dia memang orang yang saleh gitu loh. Dia rajin sholat, dia puasa, dia rajin ibadah. Pas tes PNS, dia nazar, ini tepat. Yang nggak tepat itu adalah sholat tidak, pas ada keinginan, nazar. Pelit nggak? Pelit. Makanya katanya nazar itu ibadah orang pelit. Enggak, tergantung orangnya. Hati-hati, nazar bisa termasuk kepada golongan orang yang pertama. Iya dong, yang jihadnya bukan untuk Allah, yang ibadahnya bukan untuk Allah. Paham atau bingung? Maka usahakan niat apapun ibadah kita itu untuk Allah. Hadir dalam majelis taklim, usahakan untuk Allah. Usahakan untuk Allah, bukan karena arisan, bukan karena minyak goreng. Enggak, slow lah. Coba bayangkan ya, bukan di sini, di mana-mana lah ya kan. Tapi enggak lah, Pekanbaru baik-baik jemaahnya. Walaupun agak ragu saya sedikit ya. Nah ya kan, coba ya, bukan karena minyak goreng, susah payah ketua majelis taklim membuat door prize. Enggak di sini, di mana-mana. Ya, minyak goreng, gula, gitu kan. Kalau ada door prize, rame jemaahnya. Kalau nggak ada door prize, enggak. Ada yang ngomong sama saya, kalau ustazah ceramah, rame. Kalau enggak ustazah, sepi. Ya, ini kan salah. Berarti ibadahnya, majelis taklimnya, karena ustadznya, bukan karena niat, karena Allah. Maka saya bilang sama kita semua, apapun ustadznya, hadir aja. Ada door prize atau tidak, hadir saja. Jangankan cuma datang majelis taklim.
Orang yang jihad aja bisa masuk neraka, apalagi kita cuma datang majelis taklim. Paham saya ini? Jadi siapapun ustadznya datang anggo-anggo. Tekan tu ndak apa-apa. Tak paham datang aja. Dapat door prize alhamdulillah. Tak dapat lantaklah. Yang penting datang. Itu baru jemaah saya. Karena niatnya mesti duduk. Kenapa kita banyak menengok orang-orang yang lelah kalau aktivitas? Dikit-dikit lelah, dikit-dikit capek, dikit-dikit ngeluh. Tapi ada orang yang beraktivitas, dia kerja, dia cari rezeki, nggak ada ngeluhnya dia. Apa yang membedakannya? Membedakannya softwarenya. Kalau dia ibadah karena Allah, capek pun dia tetap kerjakan. Karena dia tahu ini untuk Allah. Tapi kalau orang softwarenya ibadah, cari uang, cari rezeki, bukan untuk ibadah, pas rezekinya turun dia tinggalkan. Kan gitu. Jadi ibu-ibu, ini maaf, orang yang jihad saja bisa masuk neraka kalau niatnya nggak lurus. Kan dia merasa masuk surga tuh, dia berjihad tuh ya. Tapi karena niatnya nggak lurus, nggak bisa. Itulah pentingnya nih niat. Tapi niat nggak cukup, niatnya benar, caranya juga harus benar. Nggak bisa niatnya ngasih makan anak yatim, tapi dari hasil nipu, nggak bisa juga. Ngasih makan anak yatim dari hasil mencuri, nggak bisa juga. Niatnya untuk datang dalam majelis taklim, tapi bohong-bohongin suami, nggak bisa juga. Ya, maksud saya, sebegitu pentingnya kita ibadah. Maka tak bosan-bosan saya sampaikan jemaah-jemaah saya yang wajahnya wajah-wajah surga di depan saya ini. Amin ya. Nah, yang online, offline, beruntunglah ibu-ibu ya, karena ibu suka dengan pengajiannya. Tak semua orang suka dengan pengajian, Bu. Tak semua orang suka diceramahi. Tak semua orang suka dengan dalil-dalil. Enggak semua. Ada orang yang ketika mendengarkan kita mengucapkan Masya Allah, apa katanya? Terbakar aku. Tidak semua orang suka diceramahi. Tak semua orang suka majelis taklim. Ini saya lihat jemaahnya rajin-rajin. Kemanapun ini juga muka ya. Semoga inilah yang masuk surga nanti ya. Amin Allahumma amin. Nah, jadi kalau ibu suka dengan pengajian, suka dengan ceramah-ceramah, itu nikmat yang perlu kita syukuri. Penyakit sombong, penyakit hasad, penyakit iri dengki, penyakit zalim, penyakit dendam bisa dibersihkan kalau kita rajin datang pengajian. Kita ada hasad, dengarkan pengajian, datang ustadznya bilang, jangan dengki, kurangi iri dengki, puji orang yang kita dengkikan, hilanglah hasad. Ketika kita mulai sombong, datang ustadznya ceramah, la yadkhulul jannah illa man fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Jangan masuk surga, tidak akan masuk surga orang-orang yang sombong. Oh, takut tidak jadi sombong. Apa kata ustadznya? Man sanna fil Islam sunnatan sayi'atan falau sayi'atun misluha. Siapa yang buka aib orang lain, melakukan kesalahan, dia akan mendapatkan kesalahan yang sama. Wih, rupanya gosip tuh ngeri juga ya. Nah, jadi penyakit gosip, iri dengki, sombong bisa kok disembuhkan asal ada ilmunya dan datang dalam pengajian. Jadi kalau orang-orang pengajian suka gosip, cincailah. Enggak gitu juga kali ya. Enggak gitu juga ya. Bisa disembuhkan. Saya dapat laporan dari jemaah saya, Ustazah, iya, suami saya bilang kayak gini Ustazah, percuma kau mengaji, datang pengajian, melawan juga kau. Bilang sama suaminya, bang, aku aja bang, pengajian, melawan juga aku bang. Apalagi kalau aku nggak pengajian, macam singa muka aku bang. Bilang gitu. Ada kan kadang-kadang orang suka menghina-hina orang yang datang ke majelis taklim. Ngapain majelis taklim? Tukang gosip juga. Aku aja pengajian masih gosip aku. Kalau tak datang kau pun ku gosipkan. Kan gitu kan. Jadi cara berpikirnya nggak kayak gitu. Semua yang kita kerjakan ini tidak akan mungkin sia-sia. Mau tak paham kita ceramah ustadznya, tak mungkin sia-sia, tak mungkin. Ya, karena itu dalil ya. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, jadi semuanya itu nggak mungkin sia-sia. Tapi dengan syarat niatkan karena Allah. Yuk kita ulang. Siapa tadi yang pertama? Orang yang dia itu bakal merasa dirinya masuk surga, tapi akhirnya masuk neraka. Siapa dia? Orang yang berjihad tapi tak untuk Allah. Gitu juga kita yang beribadah bukan untuk Allah.
kayaknya masuk surga, kayaknya bakal ibadah, kayaknya bakal jadi ahli ibadah. Tapi bukan karena Allah. Hati-hati, sholawat untuk Allah, ibadah untuk Allah. Walaupun boleh berwasilah, tapi niatnya untuk Allah sehingga kita masuk surga. Yang kedua, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Yang kedua, saya cepat betul? Tak ya, waktu kita 10 menit lagi. Ini kencang gigi 4 tak pakai kopling. Yang kedua, dia 3 poin aja. Yang kedua, siapa dia? Orang-orang yang merasa dirinya masuk surga dan nanti di akhirat akan digambarkan surga bagi dia. Tapi pada akhirnya dia nggak jadi masuk surga. Siapa dia? Yang kedua adalah seorang ulama, seorang guru, seorang yang punya ilmu, tapi ilmunya dia gunakan untuk menunjuk-nunjuk orang, menghakimi orang, menyalah-nyalahkan orang, dan tidak mengamalkan ilmu yang dia sampaikan. Nah ini ustaz-ustaz aja banyak kena ini. Ya, ada dalil yang bunyinya kayak gini. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian sampaikan apa yang tidak kalian amalkan. Kamu maqtan indallahi an tuquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Sebentar ya ibu-ibu ya. Allah itu akan benci kepada orang yang cuman sekedar ngomong tapi tidak mengamalkan. Nah ini na'udzubillah. Tapi insyaallah ulama-ulama Indonesia semua baik-baik. Ustadz-ustadz kita semua baik-baik. Amin. Lama kali aminnya pula. Iya kan? Misalnya nih, jangan gosipin orang. Nah, kadang-kadang dia pula yang gosipkan jamaahnya. Jangan sakiti orang. Dia pula yang menyakiti jamaahnya. Jangan ngomongin orang, dia pula yang ngomongin kawan ustadznya yang lain. Kan ini na'udzubillah. Ini tidak boleh. Iya kan? Begitu Islam mengaturnya. Kabura maqtan indallahi an taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Allah itu marah dengan orang yang cuma ngomong tapi dia tidak mengamalkan. Makanya kalau kita berkaca pada ulama-ulama yang dahulu, itu luar biasa. Saya jelaskan beberapa kasus. Coba kita lihat 4 ulama mazhab, 4 mujtahid, 4 ahli fikih. Ahli fikih ini 4-4-nya beda pendapat banyak ribuan kasus. Tapi mereka saling menghargai, tidak menyalahkan satu sama lain. Contoh, Imam Malik punya murid namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Maliki punya murid namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Hambali. Imam Hanafi lain sendiri. Dia tidak pernah ketemu dengan tiga orang ini. Nah, mereka 4 ulama mazhab, tapi keempat-empatnya ini sangat saling menghargai. Walaupun berbeda pendapat banyak. Saya jelaskan sedikit saja poin. Imam Syafi'i bersentuhan wudhu suami istri. Imam Syafi'i yang mana tadi ya? Lupa terbalik-balik. Dari sinilah. Imam Malik punya murid namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Hambali. Kalau Imam Hanafi lain sendiri. Mereka ini berpendapat beda pada banyak kasus. Imam Syafi'i bilang nih, Imam Syafi'i bersentuhan wudhu dengan suami istri batal. Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat. Padahal Maliki dan Syafi'i ini guru dan murid loh. Beda pendapat loh. Kan Imam Syafi'i ini muridnya Imam Maliki. Contoh lagi. Misalnya Imam Syafi'i bilang, mana Syafi'i tadi? Nomor 2. Imam Syafi'i bilang kunut. Imam Hanafi bilang jangan kunut. Suatu ketika Imam Syafi'i sholat di masjidnya Imam Hanafi. Imam Syafi'i tak pakai kunut. Padahal Hanafi sudah meninggal saat itu. Tidak ada lagi orangnya. Bertanyalah sahabat, Imam Syafi'i, kenapa engkau tak pakai kunut? Kita ini sholat di masjidnya Imam Hanafi. Dia tak menganjurkan kunut. Aku hargai pendapatnya. Masya Allah. Itu luar biasa. Imam Maliki mengarang sebuah kitab namanya Kitab Al-Muwatta yang sudah dihafal oleh Imam Syafi'i di usia 10 tahun. Ketika Imam Maliki mau akan sakit, lalu sahabat bilang di kota Madinah, ayo kita jadikan kitabmu sebagai rujukan satu-satunya di kota Madinah. Apa kata Imam Malik? Jangan. Bisa jadi pendapat Imam Syafi'i jauh lebih mantap dibanding pendapat aku. Masya Allah. Padahal ini muridnya. Mereka berbeda pendapat pada ribuan kasus, tetapi mereka damai pada kasus itu. Maka salah satu orang-orang
atau kita sebagai jamaah gitu ya, ada kalanya kita masuk neraka. Siapa kita? Yaitu orang-orang yang punya ilmu dan kemudian tidak diamalkan atau menyampaikan dengan cara yang salah. Jangan ghibah, dia ghibah. Jangan nyakitin orang, nah dia ngingetin orang dengan nyakitin. Ibu-ibu hati-hati ya, punya ilmu karena kita hadir dalam majelis talim, terus kita mau ngikatin suami yang sholat, nggak boleh nyakitin. Ngingatin suami tidak boleh nyakitin. Sholat lah bang, iya iya. Sholat lah bang, iya iya. Kepala abang lah, terserah abang lah. Neraka neraka, surga surga, dosa itu masing-masing. Jangan. Jadi ada beberapa cara berdakwah mengingatkan orang. Jamaah Al-Manar mesti tahu ini. Dakwah tidak harus jadi ustazah. Dakwah bisa di rumah dan dengan tetangga. Iya kan? Nah, cara berdakwah yang benar. Yang pertama, khatibun nas biqadri ukulihim. Ajarkan orang sesuai dengan kemampuan bahasanya. Jangan pakai bahasa yang susah-susah. Ibu nanti nengok orang gosip, woi Rasul pernah bersabda. Jangan, diambungnya ibu nanti. Bahasa biasa-biasa saja. Udahlah woi, ngapa kalian ini ceritain orang aja, kayak gitu kan? Atau udahlah bang, jangan ngeluh terus bang gitu. Nggak perlu ibu mengeluarkan dalil banyak. Nanti disentilnya ibu, ya kan? Udah jadi ustaz jago sekarang kan, ya kan? Nah, jadi pertama, khatibun nas biqadri ukulihim. Ajarkan orang sesuai dengan kemampuan bahasanya. Jangan payah-payah sekali cakap itu, ngomong tuh yang sederhana saja. Kemudian yang kedua adalah jangan mendebat. Tak boleh mendebat-debat. Wajadilhum billati iya ahsan. Ajarkan dengan cara yang baik, tak boleh berdebat. Debat. Debat itu hanya akan memuaskan akal, tak bisa mendatangkan perasaan iman. Karena orang yang berdebat itu tidak mau disalahkan. Makanya hindari debat. Itu orang Islam. Wajadilhum billati iya ahsan. Debat dengan cara yang baik. Kemudian selanjutnya adalah mengingatkan orang, jangan buka-buka salahnya. Ya ayyuhalladzina amanu la yaktab ba'dukum ba'do. Jangan cari-cari salahnya. Mengingatkan suami sholat, ngomong terus, abang tak sholat, puasa ndak, merokok iya, cemana mau masuk surga ini, macam abang nih di neraka nih, tak ketemu kita nanti di surga, macam-macam yang kita ngomong, ya itu tak boleh, nyakitin. Satu, ingatkan dengan bahasanya. Kedua, jangan nyakitin, ngomong harus baik-baik. Siapapun yang dakwah tapi menyakiti orang, saya pastikan ini niatnya benar, caranya salah, tak boleh, dosa. Yang ketiga, ingat, ada sabar dalam mengingatkan orang. Udah diingatkan anak sholat, tak juga sholat. Kita tahu konsep sabar loh. Suami bang sholat bang, tak juga mau. Ada konsep sabar loh. Yang merubah orang itu bukan kita. Yang merubah orang itu Allah. Jadi kalau kita gedek marah dengan orang yang belum berubah, berarti kita marah dengan kinerja Allah. Jadi jangan ikut campur urusan Allah. Tugas kita mengingatkan, jangan menyakiti, pakai bahasa baik-baik, sabar dalam dakwah. Orang yang sekarang maksiat bisa jadi suatu ketika jadi orang yang paling taat. Dan yang paling penting nomor 4. Nah ini seumur hidup. Wala taqnatu min rahmatillah. Tak boleh putus asa dengan rahmat Allah. Suamiku ni cemana lah ni, bisa enggak dia taubat lah tu? Tak boleh. Kalau ibu putus asa, itu tidak ikut sunnah. Jadi hati-hati, kita berilmu, rajin majelis taklim, mengingatkan orang, dakwah harus pakai 4 hal ini. Gunakan bahasa yang gampang, jangan nyakitin, sabar, jangan putus asa. Oke? 3 menit lagi waktu kita. Pertama apa tadi? Orang yang tidak bakal masuk surga? Jihad tapi niat bukan karena Allah, ibadah bukan karena Allah. Yang kedua, orang yang hamlut dakwah. Hamlut dakwah itu pengemban dakwah. Macam-macam ibu-ibu kalau berdakwah itu hamlut dakwah namanya, ya. Tapi atau mengingatkan orang tapi tidak mengamalkan atau menyakiti. Terakhir yang ketiga, akan merasa dia masuk surga, akhirnya dia masuk neraka. Siapa dia? Orang yang banyak sedekahnya tapi ria. Banyak sedekahnya tapi ria. Ingat ada satu dalil, qaulun ma'rufun wa ma'rifatin khairu min sadaqatin yasba'uha aza. Tak usah sedekah bu, lebih baik daripada sedekah tapi menyebut-nyebutnya. Hati-hati. Tak usah sedekah, lebih baik daripada sedekah tapi menyebut-nyebutnya. Hati-hati seorang suami, nafkahi istri jangan sebut-sebut, hilang pahalanya. Hati-hati ibu, kalau mau ngasih anak jajan, jangan sebut-sebut. Kalau mau kasih, kasih. Kalau enggak, ya diem. Jangan dibahas apa yang dia minta. Kemarin kau minta layang-layang, robot kop.
Ya, kau minta pistol-pistol, sekarang ini lagi banyak kali jajanmu. Tak usah sebut. Ada, enggak, tunggu dulu nak. Ngasih kawan, udah kasih aja. Kasih aja. Lupakan. Suatu ketika kita butuh, dia tak ngasih, enggak usah dibahas. Kemarin ku kasih, ini sekarang aku minta, tadi kasihnya. Kemana laurat lehernya? Jangan. Hilang pahala ibu seketika itu juga. Ibu biayai, modalin ponakan. Lalu ponakan ibu usahanya lancar. Ibu sebut-sebut, kemarin tuh modalku tuh. Kalau ndak ku dukung kemarin, tak apa jadinya dia tuh. Hilang pahalanya. Merasa masuk surga, akhirnya masuk neraka. Dan ria ini garansinya seumur hidup. Kebaikan 10 tahun yang lalu diriakan sekarang, tetap hilang pahalanya. Ngeri. Ada yang protes pulang saya. Bantu ponakan sukses dia. Wah, kita dulu bantu dia belajar ngajar. Tahu-tahu kita butuh dia nggak bantu kita. Dulu aku yang bantu, sekarang tak kemana-mana engkau. Kita sebut kebaikan kita, itu akan hilang pahalanya. Jadi usahakan berbuat baik, lupakan, atau tidak berbuat baik sama sekali. Daripada berbuat baik tapi menyebut-nyebutnya, kalau bahasa kitanya piti kalua pahala ndak dapat. Ya kan, ini penting. Nauzubillah, semoga kita jadi orang kaya yang dermawan, mapan, ikhlas. Amin. Karena kalau bisa harta berada di kalangan orang-orang yang beriman, supaya diberikan dengan yang tepat dan penuh keikhlasan. Insyaallah. Siap boleh nih? Demikian dari saya. 3 hal ini semoga Allah terlindungi kita dari 3 hal ini. Ibadah bukan karena Allah. Kemudian sedekah tapi menyebut-nyebutnya, dan berilmu dan tidak menyampaikannya dengan baik. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, siap Bu. Waktu mau asar di sini guys. Teman-teman yang baru mampir boleh klik foto aku yang ada di atas ya. Kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya, baik live maupun videonya aku. Yang terlambat hadir, nanti ceramah kali ini akan aku tampilkan di channel aku ya, teman-teman ya. Akan aku tampilkan di channel aku, teman-teman bisa lihat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman yang tadi bertanya, teman-teman boleh nanti malam ya, di jam 8 malam kita nanti tanya jawab ya. Di jam 8 pagi, setiap jam 8 pagi, jam 8 malam kita tanya jawab. Karena pas aku lagi ceramah, aku nggak bisa dong jawab pertanyaan teman-teman semua ya. Oke, sehat selalu di sana. Dan yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, kemudian follow, aktifkan tombol lonceng, live dan notifikasinya. Sore nanti habis asar di waktu Indonesia Barat, aku akan kajian lagi, tapi tidak bisa dipastikan untuk live, tergantung kondisi di dalam masjid ya. Kalau ada anak kecil, aku tidak bisa untuk live ya. Ya, kalau nggak ada anak kecil, aku live ya. Yang penting teman-teman aktifkan notifikasinya ya. Nah, terima kasih sama-sama yang udah nemenin aku. Sampai ketemu paling lama di jam 8 malam waktu Indonesia Barat ya, teman-teman. Dan teman-teman, aku nggak dapat notif. Siap, marahin TikToknya kalau nggak dapat notif ya. Oke, terus teman-teman sehat selalu di sana ya. Iya, sama-sama ya. Dan aku punya channel, teman-teman subscribe aja channel aku, dan boleh klik foto yang ada di atas ya, follow, aktifkan tombol loncengnya. Sampai ketemu di paling lama di jam 8 malam ya. Oke, saya selalu ya guys. Kita tutup dulu, asar cepet di sini guys. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Nela Luki di sini, sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Love you all. Makasih ya guys. Aku matiin dulu ya. Sore aku kajian tapi nggak bisa pastikan live, tergantung kondisi di dalam masjid. Kalau ada anak kecil nggak boleh live di TikToknya ya. Nah, tapi semampunya aja ya guys. Pokoknya kalau memungkinkan setiap ceramah aku selalu live. Yang penting teman-teman aktifkan notifikasi live dan videonya ya. Oke, ya demikian. Assalamualaikum, bye bye, love you all. Makasih ya. Udah kak, yuk kak. Surprise ya. Siap. Bye bye. Ya. Love you all. Makasih ya guys. Aku tutup ya.